Episode 42 Penyesalan. Lirih suara tangis seorang wanita di dalam sebuah kamar meratapi nasibnya yang kini sudah menjadi seorang yang begitu menyedihkan. Bahkan sudah tidak pantas dia disebut sebagai orang baik. Ya, dia adalah Lindsay. Akibat kelakuannya yang menyebabkan meninggalnya seseorang, bukan orang yang diinginkan, tetapi seorang pria yang disukainya, mengakibatkan dirinya menjadi dibenci dan dimusuhi oleh keluarga, teman, bahkan semua orang. Bahkan dia juga sudah diperkosa oleh Kenzo. Pria yang dia anggap sebagai pelindung ternyata malah membuat dirinya semakin terpuruk dan tersiksa. Kenapa nasibku seperti ini? Tangis Lindsay di balik selimut yang menutupi tubuh polasnya itu. Maafkan aku, Stuart. Ampuni aku, Kevin, Mira. Aku tahu kesalahanku tidak bisa untuk dimaafkan. Lindsay membuka selimut itu. Dia berdiri dan berjalan memunguti pakaiannya satu persatu, kemudian memakainya. Wanita itu berjalan menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar itu. Kemudian Lindsay menghidupkan air untuk mengisi batuk. Dengan mata yang sembab karena menangis meratapi nasibnya yang tidak pernah berpihak padanya itu, Lindsay masuk ke dalam batuk, merendamkan tubuhnya ke dalam air yang masih belum terisi penuh. Lebih baik aku mati menyusulmu, Stuart. Aku tidak sanggup untuk hidup dalam penyesalan yang akan selalu mencekikku seperti ini, ucap Lindsay pada dirinya sendiri. Kenzo yang masih berada di luar rumah termenung. Setelah menelpon Kevin, tiba-tiba perasaannya menjadi tidak enak. Kenzo mengambil sebatang rokok dan menghisapnya kembali. Entah kenapa dia merasa kasihan terhadap Lindsay. Wanita yang telah dinodainya dengan paksa itu melampiaskan seluruh amarah atas nama Mira. Tidak seharusnya dia melakukan tindakan itu, bukan? Lindsay tidak pernah menyakitinya. Bahkan wanita itu yang telah menjadi buronan itu memohon perlindungan dengannya, tetapi apa yang telah dia lakukan? Kenzo menatap langit yang tidak nampak bintang di sana. Tiba-tiba pikirannya tertuju pada wanita yang telah disakiti fisik dan mentalnya itu. Lindsay, apa aku terlalu keterlaluan terhadapmu? Gumam Kenzo. Kemudian pria itu melangkah masuk ke dalam rumahnya. Hatinya terketuk-ketuk melihat keadaan wanita itu. Perlahan Kenzo membuka pintu kamar yang ditempati Lindsay, ingin melihat apakah Lindsay sudah tidur atau belum. Tetapi pada saat dia sudah membuka dan matanya tertuju pada ranjang yang menjadi saksi atas kebrutalannya, Kenzo tidak mendapati Lindsay di sana. Kemana wanita itu? Gumam Kenzo. Kemudian pria itu masuk dan melihat sekeliling. Lindsay tidak ada. Dia duduk di sofa dan menunggu keluarnya Lindsay dari dalam kamar mandi karena dia sangat yakin wanita itu ada di dalam sana. Setelah menunggu beberapa menit, pintu kamar mandi tak kunjung terbuka. Mata Kenzo selalu tertuju pada pintu itu. Apa yang dia lakukan di dalam sana? Kenapa lama sekali tidak keluar-keluar? Ucap Kenzo. Karena perasaannya yang tiba-tiba menjadi tidak enak, pria itu kemudian berdiri dan berjalan mendekat ke pintu. Tok tok tok. Linz, apa kamu sedang mandi? Kenapa lama sekali? Seru Kenzo sambil mengetuk pintu itu. Tidak ada jawaban dari dalam. Karena rasa penasarannya, Kenzo menyentuh handle pintu dan memutarnya. Tidak dikunci. Kenzo membuka perlahan pintu itu dan dia pun memberanikan diri masuk ke dalam. Lindsay! Teriak Kenzo ketika melihat wanita itu sudah menenggelamkan dirinya dalam batuk. Alangkah terkejutnya Kenzo melihat Lindsay yang mencoba untuk bunuh diri itu. Dengan cepat pria itu mengangkat Lindsay dan membawanya ke sofa, membaringkan tubuh wanita yang sudah terlihat memucat itu. Linz, bertahanlah.
Kenzo sudah tidak mempedulikan bajunya yang basah. Perlahan dia melakukan pertolongan pertama kepada seseorang yang sudah tenggelam. Kenzo meletakkan tangannya di dada Lindsay dan menekannya berkali-kali karena tidak ada pergerakan sama sekali dari wanita itu. Kemudian Kenzo melakukan langkah kedua dengan cara memberinya nafas buatan. Kenzo menjepit hidung Lindsay, kemudian menempelkan mulutnya ke mulut wanita itu, memberinya nafas buatan karena detak jantungnya yang berhenti akibat air yang sudah masuk ke dalam paru-parunya. Lindsay mengeluarkan air dari dalam mulutnya. Kenzo yang melihat itu langsung memeluk wanita itu. "Apa yang kamu lakukan, Lindsay? Jangan berbuat nekat seperti ini. Maafkan aku," ucap Kenzo menyesal. Tapi dia sedikit merasa lega karena Lindsay masih selamat. Tiba-tiba Kenzo merasakan tubuh Lindsay yang melemah. "Lindsay, sadarlah," seru Kenzo. Karena melihat keadaan wanita yang hampir sekarat itu pingsan, Kenzo segera melarikan Lindsay ke rumah sakit. "Kumohon, bertahanlah," Kevin menatap wajah Mira yang masih terlelap itu. Dia menyibakkan rambut yang menutupi wajah cantik alami istrinya. Menyentuh pipi cubi Mira dan mendekatkan wajahnya ke bibir sang istri. "Cup!" Kevin mencium bibir Mira sekilas. Mira yang merasakan itu mengerjapkan matanya perlahan. Dia membuka lebar mata yang terlihat membengkak itu dan menatap wajah bule tampan di hadapannya. "Selamat pagi, sayang," sapa Kevin tersenyum. "Pagi. Aku mau ke kamar mandi," ucap Mira kemudian beranjak dari tidurnya. "Hati-hati, sayang. Biarkan aku membantumu." Kevin mengupah Mira ke dalam kamar mandi. Mira yang merasa tiba-tiba perutnya mual sudah tidak tahan. "Huh, huh." Mira memuntahkan isi perutnya yang kosong itu. Hanya ada cairan bening keluar karena wanita itu memang tidak makan dengan teratur selepas kepergian Stuart. "Apa kamu baik-baik saja, sayang?" tanya Kevin khawatir. Mira hanya menggeleng. "Kita ke rumah sakit sekarang." Kevin yang tidak tega dengan kondisi Mira yang selalu muntah di pagi hari itu segera menelpon seseorang. Padahal Mira sudah mengatakan kalau itu adalah wajar untuk wanita yang sedang hamil awal trimester pertama. Tetapi karena Kevin tidak tega dengan keadaan istrinya, dia segera menggendong Mira dan menyuruh beberapa pengawalnya untuk mempersiapkan mobil. Di sisi lain, Kenzo menatap wanita yang berbaring lemah di ranjang kamar sebuah rumah sakit dengan infus menancap di pergelangan tangan wanita itu. "Untung Anda segera memberikan pertolongan pertama pada korban tenggelam, karena hampir saja paru-parunya terisi penuh dengan air yang bisa menyebabkan fatal pada pasien," ucap seorang dokter yang telah menangani Lindsay. "Bagaimana keadaannya sekarang, Dok?" tanya Kenzo. "Istri Anda sudah melewati masa kritisnya, jadi kita tinggal tunggu pemulihannya saja. Nanti 2 jam lagi saya akan mengecek kondisinya yang terkini," jawab sang dokter yang mengira bahwa Lindsay adalah istri Kenzo. "Terima kasih, dokter." "Sama-sama, Tuan. Saya permisi dulu karena ada pasien yang lain yang menunggu," ucap sang dokter. Kenzo mengantarkan dokter tersebut keluar dari dalam kamar rawat Lindsay. Saat akan masuk kembali ke dalam, dia tiba-tiba melihat Kevin berjalan sambil mendorong sebuah kursi roda yang diduduki oleh Mira. "Kevin dan Mira, apa yang telah terjadi? Kenapa Mira memakai kursi roda?" gumam Kenzo. Pria itu membalikkan badannya ketika Kevin melintas tidak jauh dari tempat Kenzo berdiri. Entah kenapa, saat ini dirinya masih belum siap untuk menyerahkan Lindsay pada Kevin. Jujur, hatinya menjadi tidak tenang dengan keadaan wanita itu yang sudah nekat berbuat hal seperti itu. "Maaf Kevin, aku belum siap untuk menyerahkan Lindsay padamu. Ingin kupastikan kesembuhan wanita itu dulu, baru aku pikirkan lagi ke depannya," gumam Kenzo menatap punggung Kevin. Bersambung.